Kalau hari ini ada yang bertanya, bagaimana semuanya itu bisa dimulai? Jawabannya mungkin sangat sederhana, karena segalanya itu berawal dari satu keputusan kecil, yakni keputusan di mana kita berani untuk mencoba. Halo semuanya, namaku Edo, FYI. Aku bukan dari mahasiswa teknik informatika ataupun IT. Aku juga bukan seorang programmer. Aku berasal dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dan sebelum mengenal dunia artificial intelligence, hari-hariku itu lebih banyak dihabiskan bersama kitab, murojaah, Al-Quran, dan juga berbagai aktivitas di pesantren. Tapi dari sanalah aku belajar satu hal, kalau ilmu itu memang tidak pernah mengenal batas, atau ungkapannya di kitab Ta'limul Muta'allim itu, menuntut ilmu, tolabul ilmi itu minal mahdi ilal lahdi, dari sejak buayan ibu sampai ke liang lahat. Nah, sampai akhirnya aku mulai mengenal Gemini. Awalnya sih sederhana ya, karena aku hanya ingin mencari cara supaya belajar itu menjadi lebih efektif. Namun, semakin sering menggunakannya, aku itu nggak mulai menyadari bahwa AI itu sebenarnya bukan hanya tentang teknologi. Namun, AI itu adalah cara baru atau upgrade untuk kita belajar, untuk kita berpikir, dan mungkin cara baru untuk kita memberikan manfaat. And then, suatu hari tuh aku melihat pendaftaran YSA atau Google Student Ambassador 2026 itu dibuka. Jujur, first reaction itu bukannya semangat ya, tapi ragu, sangat ragu. Karena emang di kepalaku itu isinya Google Student Ambassador itu adalah tempat atau ajang untuk mahasiswa-mahasiswa hebat, semisal mahasiswa dari background teknik informatika, IT, yang paham coding, bahkan yang sudah jauh lebih berpengalaman. Sedangkan aku hanyalah seorang santri dan mahasiswa dengan background tafsir hadis. Bahkan aku sempat bertanya ya pada diriku sendiri, apa aku pantas untuk mencoba kali ini? Tapi kemudian aku berpikir, bagaimana jika rasa takut itu justru menjadi alasan alasan bagiku di kemudian hari kehilangan sebuah kesempatan ataupun penyesalan. Nah, itu. Akhirnya dengan penuh tekad aku memutuskan untuk memberanikan diri untuk mendaftar ya. Tapi bukan karena aku yakin akan diterima, tapi karena aku tidak ingin merasakan penyesalan karena tidak pernah mencoba. Dan saat hari pengumuman itu tiba, di situ agak kaget ya, karena waktu itu kan ketepatan jam kuliah, sebuah email masuk dan aku membacanya, gak baca sekali, sekali, dua kali, bahkan even tiga kali, karena aku memang benar-benar gak percaya kalau aku itu ternyata lolos menjadi Google Student Ambassador 2026. Namun ternyata diterima itu bukanlah akhir dari perjalanan, karena justru semua hal itu baru dimulai. Aku pikir perjalanan ini akan menjadi tentang Google ya, Googlers ataupun dan sebagainya. Tapi sesampainya di Jakarta, aku itu sadar kalau perjalanan ini ternyata lebih banyak mengajarkanku tentang diriku sendiri. Ini adalah kali pertama aku mengikuti inauguration GSA 2026. Rasanya itu campur aduk ya, antara bahagia dan juga gugup, karena untuk pertama kalinya aku berada di sebuah ruangan ataupun venue yang mana di sana itu dipenuhi mahasiswa-mahasiswa yang sangat luar biasa dari berbagai universitas di Indonesia. Ada yang dari UI, ITB, dan juga dari UNY. Namun semakin banyak aku mengenal mereka, di sana aku semakin merasa kecil, karena ada yang jago membangun aplikasi, ada yang sudah berkali-kali memenangkan kompetisi teknologi, ada yang pengetahuan tentang AI-nya itu begitu luas. Dan saat itu aku sempat bertanya dalam hati, emang aku atau seorang Edo sendiri itu benar-benar pantas gak berada di sini? Karena emang perasaan minder itu nyata ya. Namun justru disitulah aku itu berusaha untuk belajar sesuatu yang tidak pernah kudapatkan di
ruang kelas. Even saat mengunjungi Google Office Indonesia, di sana aku bukan hanya tentang melihat atau review kantor yang selama ini hanya kulihat di internet, but yang paling membekas itu justru percakapan-percakapan sederhana dengan orang-orang yang memiliki mimpi besar. Karena di sana aku mulai memahami kalau emang setiap orang itu datang dengan cerita yang berbeda. Tidak ada yang memulai dari tempat yang sama. Dari situ juga aku mengerti ya kalau menjadi Google Student Ambassador itu bukan berarti harus menjadi orang yang paling hebat atau perfeksionis in the case Google AI. Justru sebaliknya, menjadi GSA itu bagaimana kita itu bersedia untuk terus belajar, bersedia mendengarkan, dan tentunya bersedia bertumbuh. Dan yang paling krusial itu bagaimana kita itu bersedia membawa manfaat untuk orang lain. Karena perjalanan tersebut membawaku untuk menjadi bagian dari top 150 GSA yang alhamdulillah terinvite di inauguration di Jakarta. Tapi jika ada yang paling berharga dari perjalanan itu mungkin bukan sekedar angka 150 ya, ataupun 2000 GSA terpilih dari 81.800 pendaftar, melainkan bagaimana keberanian untuk berhenti membandingkan diri dari orang lain dan mulai fokus untuk menjadi versi terbaik dari diriku sendiri. Yang mana hal tersebut juga belajar memberiku kepercayaan diri, juga bertindak mengajarkanku arti dari sebuah dampak. Saat pulang dari Jakarta, aku merasa Kak membawa lebih dari sekedar experience atau pengalaman. Aku juga pulang membawa sebuah pertanyaan, apa ya yang akan aku lakuin setelah ini? Karena setelah menjadi Google Student Ambassador itu bukan hanya just a title ataupun join a program, tapi tentang bagaimana kita menghasilkan sebuah dampak. Di situ aku sadar ya kalau dampak itu memang tidak harus dimulai dari sesuatu yang besar atau big event ataupun apalah dan lain sebagainya. Cukup dimulai dari satu langkah yang kecil, satu ide ataupun satu keberanian untuk mengajak orang lain belajar bersama, dan dari situlah event perdanaku Mind Scenes lahir. Yang mana saat itu aku melihat peserta antusias ya, yang membuatku semakin yakin kalau Google AI itu bukan hanya menjadi sesuatu yang layak dipelajari, tapi layak untuk dibagikan, layak untuk dimanfaatkan bersama. Di sela-sela mempersiapkan event, tantangan demi tantangan terus berdatangan ya, downfall, jatuh bangun itu mesti ada, entah itu dari eksternal ataupun internal, dan juga berbagai aktivitas yang kebetulan aku saat ini menjadi fasilitator dari program Google Skills RZ, yang itu mengajarkanku satu hal, kalau memang belajar itu tidak pernah benar-benar selesai. After Mind Scenes, aku ingin mencoba sesuatu yang lebih besar, istilahnya upgrade lah. Lahirlah sebuah event Gemini Playground, yang mana di sana bukan hanya tentang mengenalkan fitur-fitur Google AI, tapi tentang menciptakan ruang agar mahasiswa itu berani mencoba, berani bertanya, dan berani memanfaatkan AI secara bertanggung jawab. Mungkin yang sering terlihat itu hanyalah gak panggungnya gitu ya, padahal di balik sebuah acara itu ada puluhan kerja keras, entah itu kontribusi dari panitia, proposal, dan juga konten yang berkali-kali itu take atau diulang. Ada emang rasa lelah yang tidak benar-benar terlihat di depan kamera, tapi justru proses itulah yang sangat-sangat paling membentukku. Yang awalnya dari tier Rising Star, top 500, kemudian goes to Achiever, top 50, dan kemudian meranjak ke top 40, goes to tier Privilege, dan akhirnya berkesempatan untuk memperebutkan final top 10. Mungkin sedikit demi sedikit semua proses itu mulai membuahkan hasil ya, yang mana perjalanan ini membawaku untuk menjadi dari yang awalnya Rising Star, Shiver, dan juga just now itu menjadi bagian dari top 40 GSA yang sedang berjuang menuju final top 10. Namun jika boleh jujur ya, pencapaian-pencapaian itu sebenarnya bukan tujuan utama ya, karena emang
di setiap perjalanan ataupun proses selalu melahirkan mimpi berikutnya. Dan mungkin inilah mimpi terbesar yang sedang kami bangun bersama. Setiap perjalanan selalu meninggalkan satu pertanyaan. Apa langkah selanjutnya setelah belajar, bertumbuh, dan mulai membangun sebuah dampak? Karena aku percaya, inilah saatnya menghadirkan sesuatu yang lebih besar. Dari sekian banyak ide yang pernah ku tulis, ada satu yang terasa sangat berbeda, yakni bagaimana sebuah mimpi yang lahir dari dua dunia yang sering dianggap berjauhan antara tradisi dan juga teknologi. Dan dari sanalah embrio Santri 5.0 lahir. Karena emang sebuah ide tidak akan pernah menjadi kenyataan jika hanya disimpan dalam kepala. Ia membutuhkan keberanian untuk direalisasikan atau diwujudkan. Proposal demi proposal, revisi, meeting, dijalani dan secara perlahan. Dan dari mimpi itu mulai menemukan titik terangnya untuk perjalanan selanjutnya. Karena pada dasarnya perjalanan ini juga mengajarkanku ya bahwa dampak itu tidak pernah dibangun sendirian. Kami mendapatkan dukungan ataupun support dari berbagai pihak ataupun berbagai elemen, entah itu dari kepanitiaan, dosen, even elemen-elemen universitas yang hingga tokoh-tokoh yang percaya bahwa mahasiswa yang sekaligus santri itu layak, sangat layak untuk menjadi bagian dari masa depan teknologi. Karena pada dasarnya Santri Point Zero itu bukan hanya sekedar seminar ataupun seminar interaktif ataupun event Google AI Series, itu bukan. Karena dari kami sendiri itu ingin setiap orang yang datang benar-benar merasakan sebuah perjalanan. Dan yang pertama itu memasuki AI Heritage Gallery dan mencoba langsung Gemini di Gemini Experience Lab hingga meninggalkan harapan mereka di Legacy Wow. Karena kami percaya pengalaman akan selalu lebih membekas daripada sekedar materi. And today perjalanan itu masih terus berjalan ya. Setiap rapat, desain, konten, dan setiap langkah kecil selalu membawa kami semakin dekat menuju hari pelaksanaan. Dan bersamaan dengan itu, ada satu tujuan yang sedang kuperjuangkan, bagaimana kiranya aku bisa untuk dipercaya menjadi salah satu bagian dari Trailblaze GSA 2026. Namun, aku berharap perjalanan ini tidak hanya berhenti pada sebuah peringkat ataupun rank tertentu, tapi harapan terbesarku itu bagaimana ia bisa menjadi awal ataupun tonggak ataupun estafet dari lebih banyak dampak yang akan lahir setelahnya. Kalau ada satu hal yang ku pelajari dari perjalanan panjang ini, Google itu membuka sebuah kesempatan, tapi kitalah sebagai manusia yang akan menentukan seberapa besar dampak yang ingin ia ciptakan. Dan bagiku, perjalanan ini baru saja dimulai.